Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi ya di channel saya ini. Seperti biasa, saya akan berbagi seputar hukum ya. Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya teman-teman yang belum like dan channel saya ini dan subscribe ya. Dan jangan lupa komentar juga ya. Seperti biasa, saya akan berbagi informasi yaitu seputar pembahasan hukum ya. Saya akan berbagi informasi tentang apa perbedaan antara rutan dengan lapas. Nah, teman-teman yang belum mengetahui perbedaan antara dua sisi ini, silakan tonton sampai selesai ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rutan dan lapas tidak lepas dari upaya penegakan hukum di Indonesia ya. Nah, sebelum kita lebih jauh, perbedaan rutan dengan lapas ini hampir mirip ya, hampir sama tentang penahanan tersangka dan terdakwa. Hukum dan lapas memiliki pengertian yang berbeda. Nah, dua istilah tersebut diketahui secara umum tempat persinggahan bagi orang yang masih dalam tahap penyidikan dan atau yang sudah terbukti melakukan tindak pidana. Namun dua istilah tersebut ternyata memiliki beberapa perbedaan. Nah, yang pertama itu kita harus ketahui apa artinya rutan. Nah, rutan adalah singkatan dari rumah tahanan ya, yang seperti sering kita sebut rutan. Nah, dalam Undang-Undang Permenkumham nomor 33 tahun 2015 pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa rutan merupakan tempat tersangka atau terdakwa yang dimana ditahan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan masih dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, itu ya seperti kita ketahui arti dari rutan tersebut. Nah, dengan kata lain, orang yang berada di rutan ini belum bisa dinyatakan terbukti bersalah ya atau melakukan tindak pidana. Dia masih dalam proses penyidikan atau penahanan sementara, masih ada dalam proses pemeriksaan. Namun dalam proses penyidikan dan pemeriksaan biasanya dia disebut tersangka atau terdakwa ya dalam proses persidangan. Nah, seperti itu. Apabila ia sudah diputuskan oleh hakim pengadilan negeri atau Mahkamah Agung ya, maka dia dinyatakan telah melakukan tindak pidana. Nah, setelah itu ia dibawa ke lapas. Nah, kita masuk lagi sekarang ke lapas. Nah, apa itu artinya lapas? Lapas merupakan pembinaan pemasyarakatan atau singkatan dari lembaga pemasyarakatan ya, itu disebut lapas. Nah, menurut Permenkumham, kita mengacu lagi yaitu pada Undang-Undang nomor 33 tahun 2015 ya, yaitu dalam pasal 1 ayat 1 lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat pembinaan masyarakat ya atau pembinaan narapidana dan yang telah melakukan tindak pidana yang sah dinyatakan terbukti bersalah ya, maka ia dibina di lapas. Nah, seperti itu. Lapas ini seperti halnya penjara ya. Misalnya dia dijatuhkan hukuman 2 tahun, 3 tahun sampai ke atas ya. Maka ia ditahan di lapas dan dibina dan dibimbing oleh pihak yang berwajib di lapas itu ya. Nah, adapun penjelasan singkatnya bisa kita lihat dalam slide ini ya, biar teman-teman tidak gagal paham dengan penjelasan saya tadi. Bisa kita lihat, teman-teman lihat di slide ini ya. Nah, bisa teman-teman lihat dalam gambar ini ya, perbedaan rutan dan lapas. Nah, kalau rutan untuk ditahan itu tersangka masih dalam proses penyidikan dia. Nah, sedangkan terdakwa kalau sudah dinyatakan terdakwa masih menjalani penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Nah, kapan bebasnya? Bebas demi hukum jika dalam 290 hari sejak pemeriksaan di pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung. Misalkan ada kasasi
belum ada putusan hukumnya. Nah, bisa teman-teman lihat di paling bawah tersebut ya. Masa penahanan 290 hari sejak pemeriksaan di pengadilan negeri sampai kasasi di Mahkamah Agung. Kalau di pengadilan negeri 30 hari oleh hakim pengadilan negeri ya. Nah, kalau 60 hari perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri. Nah, kalau pengadilan tinggi dia 30 hari oleh hakim pengadilan tinggi dia. Nah, sedangkan 60 harinya lagi perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi. Nah, kalau Mahkamah Agung dia 50 hari ya oleh hakim Mahkamah Agung, sedangkan 60 harinya lagi perpanjangan oleh ketua Mahkamah Agung. Nah, untuk lapasnya ini untuk narapidana ya, disebut juga terpidana ya, disebut terpidana. Nah, yang kedua, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, kapan bebasnya? Tergantung putusan berkekuatan hukum tetap ya. Dipotong masa penahanan, dikurangi remisi, atau kalau ada gerasi dan lain sebagainya. Nah, setelah teman-teman lihat tersebut ya, pasti sudah jelas ya apa maksud dari perbedaan kedua tersebut ya, antara lapas dan rutan. Nah, kalau lapas tersebut orang yang telah melakukan tindak pidana ya, biasanya ia dapat remisi dari penahanan tersebut. Biasanya ia dikurangi jumlah penahanannya ya, jumlah pidananya ya. Misalnya 2 tahun bisa menjadi 1 tahun, tergantung dari apa yang biasanya yang dilakukan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya ya mengenai perbedaan lapas dengan rutan. Nah, mungkin teman-teman tidak bertanya lagi ya tentang perbedaan tersebut, tidak bingung lagi apa itu perbedaan dari kedua tersebut. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar ya, atau teman-teman ingin menanyakan permasalahan hukum, silahkan komentar di bawah ini ya. Nah, kemudian teman-teman yang belum like dan subscribe, silahkan subscribe ya, dan bantu channel ini biar berkembang ya. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Mungkin itu bermanfaat ya bagi teman-teman ya. Sekian dari saya, sekian dan terima kasih.